Hai Sobat Singosaren, kembali lagi bersama kami di YouTube channel KKN PPM UGM Singosaren 2020. Di video kali ini, kita akan membahas tentang komponen alat pemanen air hujan. Jadi, apa aja sih komponen yang ada di alat pemanen air hujan? Yuk langsung kita lihat aja. Nah, yang pertama, ini adalah saringan penghalang daun. Saringan ini berfungsi untuk menyaring kotoran berukuran besar yang ikut terbawa oleh aliran air hujan yang tertampung pada talang. Jika kotoran berukuran besar ini terbawa masuk ke dalam pipa, maka kotoran tersebut dapat menyumbat aliran sehingga membuat produksi air kurang maksimal. Kotoran dimaksud seperti daun, batu, kerikil, ranting kayu, dahan, dan lain-lain. Kedua, saringan debu kasar dan saringan debu halus. Kedua saringan ini berfungsi untuk menyaring kotoran halus dan larut oleh air yang dipanen dari atap rumah, sehingga air yang diproduksi menjadi lebih jernih. Kotoran halus yang dimaksud seperti debu, pasir, lumut, dan lain-lain. Ketiga, toren atau biasa disebut tandon atau tangki air. Toren merupakan bagian dari alat pemanen air hujan yang berfungsi menampung air hasil panen untuk disimpan sebagai cadangan air jika dibutuhkan pemiliknya. Keempat, pipa pelimpah. Pipa ini berfungsi untuk mengalirkan air limpahan dari tandon atau toren yang sudah penuh menuju ke sumur resapan. Dan yang terakhir, tentu saja sumur resapan. Sumur resapan sengaja dibangun untuk menampung limpahan air dari tandon atau toren agar tidak terbuang percuma dan bisa dikembalikan lagi ke dalam tanah sebagai cadangan air. Nah, setelah mengetahui komponen di alatnya, selanjutnya kita akan menjelaskan cara kerja alat pemanen air hujan. Saat hujan turun, air hujan yang jatuh di atas atap rumah ditampung oleh talang air. Kemudian, air tersebut mengalir melalui pipa menuju saringan daun untuk menyaring kotoran besar seperti daun, ranting, dan lain sebagainya. Setelah itu, air hujan masuk ke saringan debu kasar. Pada penyaringan tersebut, terdapat bola yang berfungsi sebagai penutup ketika air sudah penuh. Kemudian, air hujan masuk ke percabangan. Setelah melalui saringan debu kasar, air mengalir dan masuk dalam tandon atau toren yang dilengkapi dengan saringan debu halus. Nah, jika air dalam tandon atau toren terlalu banyak, air akan keluar otomatis melalui pipa pelimpah yang terhubung dengan sumur resapan. Alat pemanen air hujan ini dilengkapi dengan valve yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol pola masuknya air ke dalam tandon atau toren. Nah, terakhir, air sudah bersih, sudah siap pakai, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Semoga penjelasan tentang komponen alat pemanen air hujan dan cara penggunaannya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jumlahnya pun melimpah dan relatif tetap di alam. Hanya saja mengalami siklus serta perubahan fase dan kondisi. Anehnya, di tengah melimpahnya jumlah air di bumi,
Justru kita sering kali dihantui masalah krisis air bersih dan kekeringan saat musim kemarau. Saat musim hujan, air hujan yang jumlahnya sangat melimpah dibuang begitu saja hingga menyebabkan banjir. Padahal, air hujan mengandung banyak sekali manfaat. Air hujan merupakan air yang sangat bersih dengan kandungan padatan terlarut sangat sedikit, hanya 0 sampai 30 ppm saja. Jauh lebih bersih daripada jenis air baku lainnya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Air hujan dapat dielektrolisis, sehingga menghasilkan air basah atau alkali yang dapat diminum, dan air asam yang dapat digunakan untuk membuat disinfektan maupun hand sanitizer, seperti yang dilakukan oleh komunitas Banyu Bening di Ngaglik, Yogyakarta. Elektrolisis sendiri merupakan cara memisahkan air menjadi ion-ionnya menggunakan energi listrik, sehingga diperoleh air yang bersifat basah atau banyak mengandung OH- dan air yang bersifat asam atau banyak mengandung H+. Menurut penelitian, air basah yang dihasilkan memiliki struktur yang mudah masuk ke sel tubuh dan mengandung hidrogen terlarut yang baik untuk tubuh loh. Eits, gak cuma itu, masih banyak banget manfaat air hujan ini. Keren banget kan? Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi komunitas Banyu Bening dan belajar membuat alat elektrolisis air hujan. Untuk membuat alat tersebut, dibutuhkan beberapa alat, seperti bor dengan beberapa variasi mata bor, spidol, penggaris, dan tang. Sedangkan untuk bahannya ada bejana food grade 3 buah beserta tutupnya. Di sini digunakan bejana dengan kapasitas 27 liter. Kemudian ada elektrode titanium spiral yang dipilih berbahan titanium agar tidak karatan sehingga tidak mempengaruhi kualitas air. Lalu ada keran air minum 3 buah, 1 warna merah untuk air asam, dan 2 warna biru untuk air basah. Kemudian ada adaptor AC to DC, valve 3/4 inci 8 buah, mur dan baut, kawat jika ingin dirangkai menjadi paralel, dan ring toren sebanyak 16 buah, serta kapas. Setelah alat dan bahan siap, pertama tandai lokasi penempatan valve penghubung antar bejana dengan menggunakan spidol. Antar bejana terdapat 4 buah valve yang ditempatkan dengan margin 6 cm dari atas, 6 cm dari bawah, 6 cm dari kanan, dan 6 cm dari kiri agar simetris. Setelah itu, lubangi lokasi yang telah ditandai menggunakan bor dengan diameter menyesuaikan ukuran valve. Lalu, buat lubang untuk keran di ketiga bejana. Pasang ring toren dan valve. Lalu pasang juga keran air di lubang yang telah disediakan. Keran berwarna merah untuk bejana tengah atau air asam, dan keran berwarna biru untuk 2 bejana lainnya atau air basah. Setelah itu, siapkan tutup bejana, lalu lubangi untuk memasang elektroda titanium. Setelah elektroda terpasang pada tutup bejana, kencangkan dengan mur. Setelah itu, siapkan kapas setebal kira-kira 4 lembar, basahi, tekuk di bagian tengah, kemudian masukkan ke dalam lubang valve. Kapas ini berfungsi sebagai filter. Dan tada, sudah jadi alatnya. Lalu, bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk kita simak bersama. Pertama, saring air hujan yang telah ditampung lalu dimasukkan ke dalam galon kosong. Kemudian, siapkan alat elektrolisis. Cek apakah sudah terpasang kapas di lubang valvenya.
Kalau belum, ambil kapas kira-kira 4 lembar, basahi, tekuk di bagian tengah, lalu masukkan ke dalam lubang valve. Sebaiknya kapas dipasang pada semua lubang valve. Jika sudah, isi semua bejana dengan air hujan yang telah ditampung dalam galon. Isi sampai tanda batas. Jangan sampai penuh terisi karena kita harus menyediakan ruang untuk gas yang terbentuk dari proses elektrolisis. Setelah itu, tutup bejana dengan penutupnya sudah terpasangi elektroda titanium. Ambil adaptor AC to DC, lalu hubungkan kabel merah dengan elektroda pada bejana air asam dan hubungkan kabel hitam dengan elektroda pada bejana air basah. Ingat, jangan sampai terbalik. Setelah itu, hubungkan steker adaptor dengan sumber arus listrik AC dan biarkan proses elektrolisis selama 12 jam. Setelah 12 jam proses elektrolisis, air basah siap diminum. Ingat, jangan sampai meminum air dari bejana yang berlabel asam, karena air asam tidak harus diminum. Air asam dapat digunakan untuk membuat hand sanitizer atau disinfektan. Sebaiknya steker pada adaptor selalu terhubung dengan sumber arus listrik ketika digunakan secara kontinu. Ketika listrik mati, segera tutup valve penghubung antar bejana untuk mencegah air asam dan air basah yang sudah terpisah tercampur kembali. Wah, keren banget ya manfaat dari air hujan ini. Yuk kita mari bersama manfaatkan air hujan untuk kesejahteraan hidup kita semua. Salam!